Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Irna Jia. Di video Irna kali ini, Irna akan membuat alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Nah, alat permainan edukatif ini atau sering kita jumpai atau kita dengar dengan sebutan APE sangat berpengaruh dan berperan penting bagi anak usia dini. Maka dari itu, Irna menciptakan permainan edukatif ini dengan nama Healthy Dental Box. Untuk lebih jelasnya, nanti Irna akan dicantumin di deskripsi apa tujuan dan maksud membuat alat permainan edukatif ini. Nah, teman-teman, untuk cara membuatnya jadi seperti ini. Nah, langkah pertama kita menyiapkan dulu kain pelanel, teman-teman. Setelah itu kita ukur dengan ukuran yang kita mau, teman-teman. Nah, ini untuk membuat gigi dan gusinya. Jadi seperti ini. Ini 1 cm 1 cm, teman-teman. Setelah itu kita jahit. Untuk menjahitnya itu dilipat, teman-teman, jadi seperti ini dan mengikuti garis yang udah dibikin, yang tadi dikasih 1 cm 1 cm, teman-teman. Maaf sebelumnya Ira langsung ke proses penjahitannya karena waktu memotong itu ternyata nggak keklik, teman-teman, untuk videonya. Nah, jadi seperti ini dan lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi keempat-empatnya kan ini yang putih itu untuk dibuat gigi bersih dan yang agak kuning itu gigi yang kotor gitu, teman-teman. Nah, ini setelah selesai langsung kita masukin dakron ke dalam hasil jahitannya, teman-teman, tuh agar berisi. Jadi ini tuh pengembangan dari media boneka gigi, teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup lagi menggunakan mesin jahit. Nah, untuk di proses ini jika masih ada yang longgar-longgar atau dakronnya kurang, bisa diisi kembali, teman-teman. Tuh, jadi ini Irna proses mengisi dakron yang kurang, teman-teman. Jadi di dalamnya tuh yang agak lembek gitu. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan gusinya ke giginya, teman-teman, tuh. Untuk menempelkannya menggunakan lem tembak, teman-teman, ya. Jadi ikutin caranya seperti ini. Wah. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk bagian gigi yang kotor itu Irna kasih bolongan dan nanti digambar juga pakai cat, dicat lagi untuk warna-warna tertentu yang dijadikan itu gigi karies, gigi ompong atau yang lainnya gitu. Gigi kotor atau karang gigi itu berbeda-beda dengan sentuhan cat, teman-teman. Kalau misalkan untuk gigi bolong itu bisa digunting salah satu giginya dihilangkan. Nah, ini tuh dilipat bagian belakangnya juga seperti ini. Tuh. Jangan lupa, ini kan panas ya, teman-teman, jangan sampai kena lah ke lemnya itu. Karena aku juga kena itu kesakitan jadi. Nah, setelah selesai seperti ini, lanjut yang lainnya juga sama dibikin seperti itu. Setelah jadi empat-empatnya dan kita siapkan kardus membentuk setengah lingkaran seperti ini, teman-teman. Ini untuk dijadikan sebagai langit-langit mulut, teman-teman, ya. Jadi seperti ini kita jahit aja. Jadi yang intinya itu si kardusnya itu dilapisi dengan kain yang ada, kain yang sudah dikasih. Nah, ini nih kayak maksudnya tuh kain pelanel, teman-teman, ya. Tuh, jadi ikutin aja jalur yang sesuai dengan kardusnya itu. Nah, yang seperti ini tuh membuat 4 ya. Untuk bagian yang gigi bersih 2, gigi kotor 2. Jadi seperti ini, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menggunakan jarum manual ya, dijahit manual, itu bisa juga, teman-teman. Cuman kesabarannya itu loh. Nah, ini digunting sedikit-sedikit agar mempermudah ketika proses pembalikan. Nah, jadi ini dibalik ya, teman-teman, tuh. Jadi rapi bagian yang jahitannya itu di dalam. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita bikin empat-empatnya lalu masukkanlah si kardusnya. Itu fungsi kardus itu agar diam sebagai kerangkanya, teman-teman. Tuh.
yang rapi pokoknya, terus bikin 4. Setelah udah dibikin 4, lalu kita tutuplah bolongnya, dijahit. Tuh, jahit seperti ini. Seperti biasa, jahitnya itu ngikutin kardusnya yang barusan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah, lanjut kita gunting lah untuk sisanya, kayak yang sisanya itu. Tuh, taram. Langit-langitnya seperti ini teman-teman. Kita bikin 4-4-nya. Nah, setelah selesai bikin keempatnya, ini agak beda dua-dua karena ini untuk membedakan yang bagian bersih dan kotor teman-teman, oke? Setelah itu kita lanjut ke proses lain. Tuh, ini boleh dilihat dulu, ini kayak gini ya penampakannya. Kita akan menyambungkan antara gigi dan gusinya ke bagian langit-langit atau bagian bawahnya, itu sama aja teman-teman ya. Irna bikinnya kayak gitu. Nah, untuk nyatuinnya menggunakan lem tembak. Tuh ya, lihat Irna mau pakein lem tembak hanya di pinggir-pinggirnya aja. Ini agak keras sih karena udah kelamaan barusan, jadi harus tunggu panas banget barulah bisa. Nah, seperti ini. Nah, kenapa Irna nggak dari awal menggunakan lem? Karena itu kelebihan teman-teman ya. Emang sengaja lebih, cuman itu nggak ada lemnya, nggak pakai lem karena bagian ujung agar si giginya itu bisa dibuka tutup gitu teman-teman. Tuh, kita bentukin aja sampai rapi gitu. Tuh. Nah, tempelkan gigi tersebut sehingga menjadi 2 bagian gigi atau pantum gigi. Selanjutnya kita akan membuat bagian bibirnya teman-teman. Jadi ini untuk bagian bibir. Sebelumnya kita pola dulu bagian bibir sehingga menyerupai bibir, dan ini ukurannya itu menyesuaikan dengan gigi yang sudah dibikin atau pantom giginya. Tuh, jadi ini tuh cara menjahitnya hanya mengikuti pensil yang sudah Irna kasih tanda, oke? Maksudnya tuh tanda yang udah Irna gambar. Jadi tuh, ini hasilnya teman-teman. Setelah itu kita guntinglah sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya. Astagfirullahaladzim. Jadi pinggir-pinggirnya tuh digunting ya teman-teman, dan jangan lupa untuk bagian tengahnya juga sama digunting. Nah, ternyata nggak bisa langsung kalau nggak digunting bagian pinggir pinggir bibir itu tetap digunting sama, jadi 2 bagian gini untuk mempermudah ketika dibalikin teman-teman. Karena kalau full semua itu susah dibalikin karena kan bentuknya nyambung bulat gitu. Nah, ini tuh digunting seperti ini agar mudah aja ngebalikinnya dan rapi intinya gitu teman-teman.
Oke, setelah dibalikin jangan lupa nanti pakai dakronnya yang full ya teman-teman agar empuk gitu. Nah, setelah menggunakan dakron dalamnya kita tutup juga bagian ujungnya agar dakronnya nggak keluar. Setelah itu kita satuin bagian bibir atas dan bawah. Untuk menyatuinnya gampang banget, cuman pinggir dan pinggirnya dijahit aja gitu teman-teman. Tuh, jadi kayak gini cara jahitnya, disatuin, setelah itu dijahit. Ini memang agak sulit dari sini karena ini udah diisi dakron, terus keras lagi, jadi harus ada dorongan dan bantuan dari tangan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Alat permainan edukatifnya udah jadi dan udah Irna tempelin bagian mulut dan giginya karena ini yang paling utama dari media ini. Untuk lebih jelasnya, Irna akan menjelaskan di bagian video berikutnya cara permainannya, dan ini tuh menggunakan bal ya teman-teman, ada bolanya gitu. Terima kasih. Oh iya teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalkan ada masukan, boleh teman-teman komen aja ya di kolom komentar. Dan untuk yang penasaran gimana cara memainkannya, nanti Irna jelaskan di video berikutnya teman-teman. Tetap stay tune aja di video Irna Najia. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.